kabarnya hari ini? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Macetnya ya, iya. Nah, saya juga tadi sama-sama ke sini macet luar biasa ya. Tapi tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Amin. Semangat. Cap 15. Ayo yuk kita bangkit berdiri yuk. Biar semangat ya, biar semangat ya. Yuk kita bangkit berdiri. Yel-yelnya ya. Yel-yelnya harus yang keras ya, harus semangat yuk. Cap 15. Semangat. Sekali lagi cap 15. Semangat. Boleh kasih tos kiri kanan depan belakangnya. Minimal 5 orang ya. Kasih tos semangat ya. Oke, semangat ya. Yuk mari kita duduk. Malam hari ini kita mau kembali bersama-sama belajar bersama ya, belajar bersama. Saya juga sama-sama belajar, kita semua sama-sama belajar di bab yang ke-9, integrasi dalam komunitas. Sebelum kita masuk ke dalam babnya, maka saya akan memperkenalkan diri dulu. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang katanya ya. Nah ini nama saya Maria Teresia Yuliawati Wijaya. Saya biasa dipanggil Yuli. Paroki saya di Santo Laurentius Bandung di lingkungan 10. Ada Cici ketua lingkungannya, keluarga kalau ya lingkungan Santa Cecilia. Saya mengikuti CAP sama seperti Bapak Ibu teman-teman semua. Itu di CAP eksekutif angkatan ketiga tahun 2013. Ya, jadi ya nanti saya cerita gimana saya bisa ikut CAP eksekutif ini. Benar-benar apa ya? Saya itu dijeblosin istilahnya ya, nggak tahu itu saya tahu. Nah ini suami saya dan anak-anak, mungkin Bapak Ibu kemarin udah tahu ya, suami saya pernah sama bawain sesi di sini ya, ruangan. Kemudian ada ketiga anak saya, yang pertama itu yang Sherilyn yang biasa MC, itu anak saya. Kemudian ada adiknya Harold dan Kevin, yaitu perkenalan saya. Terus di sini juga ada, sebenarnya ada satu sepupu saya ya, mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya, Rendra ya, itu sepupu saya. Itu kami sama-sama gitu ya. Maminya Lenda itu cicinya papi saya ya. Itu perkenalan singkat saya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini waktu saya ikut CAP XC angkatan ketiga ya tahun 2013. Tahu ya Bapak Ibu, mungkin ada yang kenal ya, banyak yang kenal ya. Ada juga anggota teman-teman saya Paroki Laurentius ya. Ini kami waktu itu selesai letter pemutusan di Deogratias. Ya, ada yang tahu sayanya di mana? Di mana? Ya di depan ya, di depan di sebelah kiri ya. Itu teman-teman saya yang sama-sama berjuang ya untuk CAP waktu itu. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang mau tanya, masih ingat 5 langkah proses evangelisasi atau penginjilan? Ya, siapa yang mau jawab boleh? Boleh angkat tangan siapa yang mau coba jawab? Ya, nanti ada something. Ya, boleh. Siapa namanya? Berteman dengan orang-orang, terus iman, kisah Kristus, terus sebenarnya ajaran untuk bertobat, terus ini yang terakhir, integrasi komunitas. Integrasi. Benar teman-teman semua? Benar ya, luar biasa ya. Oke, terima kasih Melita ya. Kita ya benar ya, 5 langkah evangelisasi itu yang pertama berteman. Udah ya, kita udah dapat sesinya ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kemudian syirik iman, kemudian kisah Kristus, ajakan bertobat, integrasi ke dalam komunitas,
Dan setelah ini adalah pemulihan ya. Kita setelah 5 langkah ini kita akan membawa orang-orang yang kita injili ke dalam pemulihan. Biasanya itu tugasnya pastor atau enggak katekis yang ada di gereja, dan pada akhirnya setelah pemulihan kita berharap semua orang yang sudah mengikuti pemulihan juga akan melakukan 5 langkah proses evangelisasi ini untuk membagikan kabar baik. Jadi balik lagi untuk berteman. Ya, itu adalah 5 langkah proses evangelisasi yang nanti Bapak Ibu semua akan lakukan. Ya, setelah beres sesi ini yang ke-9 nanti kita ketemu 2 kali, terus ada orientasi pewartaan, nanti akan diberitahu langkah-langkahnya bagaimana kita mau datang berkunjung ke rumah-rumah untuk melakukan proses penginjilan ini. Ya, nah kita malam hari ini kita masuk ke dalam integrasi ke dalam komunitas. Ada yang tahu apa itu integrasi ke dalam komunitas? Apa itu integrasi? Ya, bergabung ya. Kita mau cerita bergabung ke dalam komunitas. Komunitas seperti apa? Mari nanti kita sama-sama lihat ya. Nah, Bapak Ibu masih ingat waktu minggu kemarin yang bab 8 cerita tentang apa? Bertobat. Bertobat itu apa? Boleh buka-buka lagi catatannya. Bertobat itu apa ya? Kita sering dengan tobat, ibadah tobat, bertobat itu apa? Kenapa? Menyesali dosa, apa lagi? Ya, menyesali dosa, mengundang Tuhan untuk hadir ke dalam hidup kita. Yang tadi sebelah sini apa? Ada yang punya pendapat bertobat itu apa? Perubahan yang terus-menerus. Oke, perubahan dari dosa ya, kita enggak berbuat dosa lagi ya. Jadi bertobat itu adalah dimana ketika kita berbalik arah, yang kalau dilihat di gambarnya itu kelihatan ya. Pertobatan itu berbalik arah. Dari tadinya mungkin kita enggak ikut Tuhan, kita berbalik arah berapa derajat? 180 derajat untuk ikut Tuhan ya. Seperti yang tadi Melita bilang, untuk menghadirkan Tuhan di dalam hidup saya. Oh, saya biasanya itu udah menghadirkan Tuhan kok, sudah ada. Ya udah, nggak apa-apa, bagus ya. Kalau Bapak Ibu semua, kita semua udah bertobat setiap hari, itu bagus. Tapi mari kita terus lebih menghadirkan Tuhan dalam hidup saya. Ya, kita bertobat, kita balik arah yang tadinya mungkin kita banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan hal-hal yang gak berkenan kepada Allah. Kita mau berbalik, mau ikut Tuhan. Ya, jadi itu adalah pertobatan, dan pertobatan ini adalah rahmat Tuhan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu datang ya mengunjungi kunjungan rumah ya, nanti akan ditugaskan untuk kunjungan rumah, terus lihat orangnya, kita ajak bertobat kan. Ada 5 langkah, kita berteman, kemudian sharing iman, kisah Kristus, nyampe langkah yang keempat, bertobat. Nah, boleh maksa atau enggak? Gak boleh ya, gak boleh maksa. Kita ajak mereka bertobat, tapi dia keputusan untuk mereka mau berbalik kepada Tuhan atau enggak, itu keputusan dari diri mereka sendiri. Dan kita percaya bahwa pertobatan itu adalah rahmat Tuhan. Ya, jadi rahmat yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan gak kasih rahmat, ya kita gak akan bertobat. Ya, itu adalah bab 8 kemarin. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam bab 9. Setelah kita mengajak orang yang kita kunjungi bertobat, apa yang mau kita lakukan? Ya, apa sih? Ngapain kalau udah ngajak bertobat? Masuk ke dalam langkah yang kelima, yaitu
integrasi ke dalam komunitas atau bergabung ke dalam komunitas. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat dulu ya. Di awalnya biasa juga pasti akan diberitahu apa sasaran dari bab 9 ini. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di ujung kanan itu ya ada nomor, itu nomor halaman. Jadi nanti di buku kita pakai buku isi evangelisasi. Kalau Bapak Ibu bingung, aduh ini Yuli lagi ngomong gimana ini si Yuli gitu ya. Nah, lihat aja di halaman. Saya semua bahannya ngambil dari buku Bapak Ibu yang buku isi evangelisasi. Oke, kita lihat sama-sama. Nah, sasaran yang pertama di bab ini adalah kita akan menghayati makna kehidupan Kristiani yang seimbang. Kita mau belajar apa sih kehidupan Kristiani yang seimbang itu dan kenapa kita harus melakukan kehidupan Kristiani yang seimbang. Kemudian yang kedua akan menjelaskan mengenai batas tanggung jawab seorang pembawa kabar baik. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pembawa kabar baik bukan? Betul ya. Nah, kita belajar nanti kalau Bapak Ibu pembawa kabar baik, evangelizer, sampai di mana sih batas tanggung jawab kita untuk menjadi seorang pembawa kabar baik. Kemudian menjelaskan mengenai perkembangan gereja dan juga memperagakan pewartaan melalui kunjungan rumah. Nah, nanti ada memperagakan pewartaan ya, mungkin minggu depan. Jadi siap-siap kita mau ini kasihkan di sini role play ya. Oke, malam hari ini kita mau bahas yang nomor 1 dan nomor 2 dulu. Nanti yang nomor 3 sama nomor 4 minggu depan. Itu adalah sasarannya. Nah, kita mau lihat firman Allahnya. Ya, firman Allah dari bab integrasi ke dalam komunitas ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Ya, tentunya dalam setiap pengajaran itu di dalam camp ini, di dalam kursus evangelisasi ini akan selalu ada dasar firman Allahnya. Ya, mari kita baca bersama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Hati dan mereka membaca masuk sama-sama dengan kira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang bersama. Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Ini itu peristiwanya ketika apa? Ada yang ngerti nggak? Ya kan bilang Pentakosta. Ada lagi? Ada yang tahu di Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 ini peristiwanya ketika apa? Aduh, ada yang main pingpong. Ada berapa? Oke, ada yang tahu? Oke ya, benar. Peristiwa ini terjadi ketika sesudah peristiwa Pentakosta. Ya, kita nanti hari Minggu mau ini ya, mau apa? Mengalami Pentakosta ya. Dan minggu ini, minggu depan, ya minggu depan kita akan mengalami Pentakosta. Jadi Bapak Ibu kalau ingat sesudah Pentakosta, ya murid-murid yang awalnya ketakutan, mereka sebelum Pentakosta mereka kan ngumpet ya di ruang atas berdoa gitu ya. Tuhan Yesus bilang, yuk doa gitu. Saya memberikan Roh Kudus. Nah, setelah itu terjadilah peristiwa Pentakosta. Setelah Pentakosta apa yang terjadi Bapak Ibu? Ingat nggak? Setelah Pentakosta ternyata murid-murid semangat ya, semangat tadi Bapak Ibu semangat gitu ya. Mereka semangat, mereka nggak takut lagi. Kemudian mereka terus berkhotbah. Dan ketika berkhotbah, berapa orang bertobat? Ada yang tahu? 3.000 orang bertobat ya, luar biasa. Yang tadinya takut gitu ya, yang tadinya nggak berani keluar, nggak berani, takut ditangkap, takut dibunuh,
tiba-tiba berani berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika 3.000 orang bertobat, apa yang terjadi setelah 3.000 orang itu bertobat? Nah, mereka melakukan ini, ya. Jadi setiap hari mereka berkumpul bersama-sama sehati, ya, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecah roti. Kita tahu itu memecah roti adalah ekaristi, ya. Mereka ekaristi, kemudian mereka belajar. Kalau dilihat dari ayatnya, dari ayat 41 itu mereka sama-sama melakukan pengajaran. Mereka sama-sama belajar mengenai Yesus, mengenai Tuhan. Para murid sharing semua, dan akhirnya mereka pun mengenal. Dan setelah itu mereka hidup menurut firman Tuhan, dan mereka melakukannya dengan gembira, dengan tulus hati. Dan lama-kelamaan banyak orang yang lihat, oh, komunitas jemaat perdana, ya kita katakan jemaat perdana itu sungguh luar biasa, sungguh baik, sungguh memberkati. Akhirnya Tuhan Yesus juga menambahkan orang-orang untuk ikut dengan Tuhan Yesus, untuk ikut dengan para murid. Nah, ini yang dinamakan dengan berkomunitas. Ya, kita semua berkomunitas, dan kita tahu dari jemaat perdana ini maka timbullah gereja kita Katolik yang sekarang ini, ya. Nah, ini yang mereka lakukan. Nah, makanya kita juga akan bersama-sama ketika kita sudah mengajak orang bertobat, kita mau ajak mereka ke dalam komunitas. Ya. Mengapa sih kita mau mengajak mereka ke dalam komunitas? Bapak Ibu, ketika memulai suatu pertobatan, ya, itu artinya tadi udah dikatakan ya sama teman-teman kita bahwa Bapak Ibu udah tahu itu awal kita mempunyai relasi baru dengan Tuhan Yesus. Ya, yang tadinya kita mungkin kadang-kadang kalau hari Minggu aja di gereja kita punya relasi dengan Tuhan Yesus, atau enggak, kalau hari besar aja ya, misalnya kayak saya dulu ya, kalau ke gereja itu nafas, Natal dan Paskah baru punya relasi dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika saya bertobat, ketika kita bertobat, kita mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus. Kita mau terus berrelasi dengan Tuhan Yesus, ya, mau hidup baru. Nah, Bapak Ibu, dengan pertobatan ini sebenarnya bukan akhir, ya, bukan udah bertobat udah beres, enggak, tapi awal perjalanan iman kita. Ya, ini baru mulai, kita baru mulai menyerahkan diri kepada Kristus. Ya. Nah, kalau awal, biasanya kalau awal itu pasti kan ada awal itu kita harus belajar, ya, harus tahu, pengen tahu gimana itu Yesus, gimana sih cara nyerahin diri kepada Yesus itu. Sama aja, misalkan kalau kita baru belajar sesuatu, ya, mungkin Bapak Ibu ingat nggak kemarin pandemi itu kita ada apa-apa di gereja juga ya, semua pakai Zoom, rapat pakai Zoom, segala pakai Zoom, ya. Nah, awalnya Bapak Ibu ketika menggunakan Zoom gimana? Langsung bisa atau enggak? Enggak kan ya? Enggak ya, sampai saya ingat kalau ada pelatihan khusus Zoom, gimana caranya, gimana pencetnya, apa segala gitu ya. Semua ada pelatihannya, semua dibimbing, diarahkan. Nah, sama kita juga ketika kita mau ikut Yesus, kita nggak bisa kalau orang yang kita ajak, ayo udah ikut Yesus, udah aja dicuekin, kamu jalan sendiri gitu, nggak bisa ya. Kita harus membimbing, ya. Nah, gimana cara membimbingnya? Gimana supaya mereka bisa bertahan? Karena kan ikut Yesus ini menurut Bapak Ibu sekali aja atau untuk selamanya? Selamanya, ya. Kita mau ikut Tuhan Yesus, kenapa kita ikut Tuhan Yesus? Kenapa Bapak Ibu? Coba. Untuk keselamatan ya, kalau berat ya, untuk keselamatan kita mau selamat ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah dipanggil oleh Tuhan mau masuk ke mana? Ke neraka atau ke surga? Pastinya mau ke surga ya. Kalau mau ke surga ya, kita mulai sekarang di dunia
dunia ini, kita harus ikut Tuhan Yesus ya, harus kenal Tuhan Yesus siapa gitu. Nah, untuk supaya kita hal ini itu terjadi, jadi nggak singkat kan, lama gitu ya. Kita dari sekarang sampai kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa taat, bisa setia, maka kita harus membimbing orang yang baru bertobat untuk menyerahkan diri kepada Yesus. Nah, caranya gimana? Caranya dengan masuk ke dalam komunitas. Kita sebagai pembawa kabar baik, kita bantu mereka untuk masuk ke dalam komunitas. Nah, kenapa sih harus masuk komunitas? Yang udah ada dan saya udah ngerti kok, saya udah bisa, saya udah tahu, saya bisa kok ikut Tuhan Yesus. Yang penting saya bisa berdoa, mungkin baca kitab suci. Kalau mau tahu tentang Yesus banyak tuh di internet juga sekarang, banyak ya di YouTube ya, pengajaran-pengajaran mengenai Tuhan Yesus ya. Banyak pastor-pastor yang bikin YouTube. Ada pastor Yosef, ada yang suka lihat ininya YouTube-nya ya, bagus itu ya. Ada pastor Eko juga kadang-kadang bikin YouTube, ada YouTube-nya. Ngapain gitu ya, masuk dalam komunitas, ngapain, kenapa harus gitu ya masuk ke dalam komunitas? Karena ini Bapak Ibu, ketika seseorang menyerahkan diri kepada Yesus, ketika seseorang mau bertobat, banyak akan ada gangguan-gangguan yang datang kepada orang tersebut. Ya, kenapa? Karena si jahat itu tidak tinggal diam. Yang tadinya yang kita punya dosa, kita berjalan bersama maksudnya ada kubu di si jahat gitu ya. Kita ikut iblis, tiba-tiba kita berbalik kepada Tuhan Yesus ya. Iblis itu gak senang gitu ya. Maka mereka itu mencoba untuk ganggu lagi, goda lagi aja supaya ini orang yang sedang bertobat tuh balik lagi ikut saya. Nah, itu yang terjadi. Ataupun dari diri kita sendiri, terkadang kita tahu bahwa kita bisa lihat Tuhan enggak, Bapak Ibu? Gak bisa ya. Kita kan gak pernah lihat Tuhan. Ada yang pernah lihat Tuhan? Gak ya, gak pernah ada ya. Kadang kita kalau melihat orang yang percaya, kita melihat orang ya, kadang kita gak percaya. Apalagi kalau kita gak melihat Tuhan, gimana kita bisa percaya? Nah, di sana itu kan kita jadi ragu atau bimbang. Nah, itu yang terjadi. Jadi banyak gangguan-gangguan yang terjadi baik dari si jahat maupun dari diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus membantu mereka supaya masuk ke dalam komunitas. Karena ketika kita masuk ke dalam komunitas, maka gangguan-gangguan ini bisa dikalahkan ya. Dan juga mengingatkan mereka untuk selalu fokus pada janji Allah. Itu mengapa kita harus mengajak mereka ke komunitas. Nah, kita mau lihat ya gangguannya apa aja. Yang pertama adalah ini, godaan setan. Ya, godaan setan. Apa itu godaan setan? Jadi ketika kita mulai bertobat nih, ya, pengalaman saya ya, saya cerita. Dulu saya itu orangnya konsumtif ya. Maksudnya apa-apa teh uang beli senang shopping ya. Nah, senang shopping, beli barang bermerek apapun gitu saya beli gitu ya. Pokoknya punya uang beli konsumtif. Kadang beli barang yang sebenarnya nggak kepake gitu ya. Saya tahu gitu itu kalau saya beli ini di rumah juga udah ada gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa beli biar punya dua atau enggak seperti itu. Nah, ketika saya tahu itu salah, ketika saya ikut saya tahu itu salah, saya akhirnya bertobat. Nah, ketika bertobat udah ya beres ikut retus baik ya 2 minggu baik. Nah, ada 2 minggu baik. Minggu ketiga apa ya? Mulai lagi itu godaan seperti itu. Gak apa-apa yuk, beli aja buat stok gitu ya. Misalnya
mau beli sayur gitu, masih tahu misalnya beli jeruk gitu ya, jeruk kan masih ada di rumah, nggak apa-apa beli buat stok gitu ya, beli lah, akhirnya nggak makan ya, akhirnya busuk karena terlalu banyak ya. Hal-hal seperti itu terjadi ya, jadi digoda lagi supaya kita konsumtif ya. Seperti saya sekarang ini udah apa maksudnya, jadi ngajar ngomong di sini gitu, wah godaan dirinya lebih lagi gitu ya. Setan itu mengganggu lah pokoknya, yang tadinya pengen misalnya baca kitab suci gitu ya, ya udah nggak usah baca kitab suci, udah nonton drama Korea aja lebih rame gitu ya. Itu ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak, suami saya juga sama gitu ya, suruh doa apa nggak mau, udah main game aja sama anak-anak gitu ya. Jadi waktu doanya tuh lewat. Nah seperti itu godaan setan ya. Nah tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah Bapak Ibu, ketika kita menghadapi godaan setan, jangan lupa ya untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, apa perlengkapan senjata Allahnya? Ada yang tahu? Ya, nanti bisa dibaca di Efesus 6 ayat 10-17. Perlengkapan senjata Allahnya itu adalah, bisa kelihatan ya di sini ya, berbaju sirah keadilan, berikat pinggang kebenaran, kemudian juga berkepopong keselamatan, berkasut keterangan untuk memberitakan Injil, kemudian juga berisai iman dan juga pedang atau firman Allah. Itu adalah hal-hal yang harus kita kenakan ketika melawan godaan setan. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gangguannya apa lagi? Cobaan. Bapak Ibu, saya mau bertanya, kalau cobaan itu dari siapa? Dari Tuhan atau dari si jahat? Ada yang pernah mengalami cobaan? Ada Bapak Ibu? Ada enggak yang mau sharing? Mungkin mau menceritakan ada yang pernah mengalami cobaan? Atau bingung cobaan itu apa? Cobaan apa? Bisa ya. Jadi cobaan itu kan kita, mungkin Bapak Ibu suka dengar nggak ya? Ada orang yang ya saya mengalami cobaan dari Tuhan. Ya Bapak Ibu, cobaan itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mau mencobai kita. Ya Tuhan tidak pernah memberikan cobaan. Tapi Tuhan mengizinkan cobaan itu terjadi di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinin? Supaya kita itu mau diuji ya. Bapak Ibu tahu ya, kalau misalnya kita sekolah, kita mau naik kelas, harus apa dulu? Harus ujian ya, diuji dulu, terus kemudian kita naik kelas. Nah sama, ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita menyerahkan diri sama Tuhan Yesus. Tuhan Bapa di surga juga mengizinkan cobaan terjadi dalam diri kita. Biasanya yang mencoba itu siapa? Iblis ya. Seperti kalau Bapak Ibu baca kisah Ayub ya. Ayub juga sama. Tuhan nggak mencobai, tapi iblis yang minta izin. Hambamu Ayub itu hamba yang setia. Bolehkah saya mencobai dia? Terus Tuhan silakan. Ya, Tuhan ingin lihat ketika kita dicobai, kita tetap setia atau enggak sama Tuhan. Ya. Jadi cobaan itu bukan dari Tuhan, tidak dari si jahat, ataupun cobaan bisa terjadi karena dosa-dosa kita. Ya. Misalkan dulu kita tukang judi, misalnya ada seseorang yang tukang judi, ya sampai habis hartanya, kemudian dia sadar,
Udah sadar, balik ikut Tuhan. Ketika ikut Tuhan, habiskan hidupnya jadi susah, ekonominya susah. Ya, nah, usaha, cari usaha susah, cari kerja, udah lewat umurnya susah. Nah, jadi menghadapi berbagai macam cobaan dalam perekonomiannya. Nah, itu cobaan akibat dosa kita. Itu juga bisa terjadi. Ya, tapi nggak usah khawatir kalau kita menghadapi cobaan, pasti pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita sendiri. Itu yang Tuhan katakan. Ya. Dan yang ketiga adalah bimbang. Nah, Bapak Ibu suka bimbang nggak? Sering, ya. Sering bimbang, apalagi ngambil keputusan. Ya. Bimbang itu biasanya kalau dilihat di kampus itu kurang percaya bimbang. Ya, udah ikut Tuhan, udah balik sama Tuhan, nanti aduh benar gak ya Tuhan ada. Bimbang ini sebenarnya dari diri kita, ya bukan dari siapa-siapa, gitu ya, dari diri kita sendiri. Tapi masalahnya, ya, ketika kita bimbang, ketika kita ragu-ragu, nah di situ si iblis masuk, seolah-olah kita membuka celah. Si iblis masuk ketika kita bimbang, Tuhan ada atau enggak? Si iblis bilang, gak ada loh Tuhan, gak ada. Kan kamu berdoa juga gak pernah dikabulin. Nah, itu semua bisikan si jahat. Atau bimbang juga bisa karena takut, khawatir, cemas. Itu juga sebenarnya kita bimbang. Ya, kita bimbang. Aduh, khawatir, takut. Kenapa suami saya gak pulang-pulang? Sebenarnya awalnya khawatir, tapi udahnya ketika khawatir terus kita gak dihilangkan rasa khawatirnya, gak percaya, akhirnya pikiran-pikiran masuk. Aduh, jangan-jangan di jalan dia mengalami kecelakaan. Aduh, jangan-jangan dia ketemu sama klien, pergi dugem, ketemu cewek, wah semua masuk. Akhirnya yang lama-lama kalau kita nggak hilangkan itu, akhirnya apa? Curiga. Akhirnya curiga, udah gitu ribut akhirnya. Padahal mungkin itu nggak dilakukan oleh pasangan kita atau anak-anak kita atau siapapun. Nah, itu yang terjadi ketika bimbang sebenarnya dari kita sendiri. Tapi ketika kita bimbang, maka iblis akan masuk melalui pikiran-pikiran kita dan menggoda kita. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Nah, karena hal-hal ini, karena gangguan-gangguan ini, maka kita perlu hidup yang lebih baik. Kita perlu supaya kita nggak jatuh lagi, kita bisa bertahan untuk menghadapi gangguan ini. Bagaimana caranya supaya menghadapi gangguan ini? Nah, untuk mengatasinya kita perlu hidup Kristiani yang seimbang. Ya, kita perlu hidup Kristiani yang seimbang. Bapak Ibu, hidup itu terdiri dari 3 bagian, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh, ketika kita tumbuh, kita hidup, kita sehat, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya, kita dari kecil sampai besar tumbuh, ya, tumbuh. Terus kita kalau untuk tubuh yang sehat, biasanya kita harus ngapain supaya tubuh kita sehat? Makan, ya, makannya yang sehat, ya, yang seimbang, ya. Kalau dulu mungkin kalau anak saya yang masih SD, untuk bisa hidup sehat harus makan 4 sehat, 5 sempurna, ya. Harus makannya seimbang, tidur cukup, olahraga cukup, seperti itu. Maka tubuh kita akan sehat dan kita bisa bertumbuh dengan baik, ya. Itu secara fisik kelihatan. Nah, Bapak Ibu sama, ya, hidup rohani kita juga, hidup Kristiani atau hidup rohani kita juga kita perlukan untuk bertumbuh, untuk sehat. Ketika kita hidup baru, ya, ketika kemarin kita mau berbalik kepada Tuhan, itu kan kita melakukan hidup baru awal, baru permulaan. Nah, harus dipelihara, kita harus bertumbuh, harus seimbang, harus sehat. Ya, kenapa?
apa? Supaya gangguan-gangguan tadi bisa diatasi. Nah, bagaimana supaya hidup Kristiani kita seimbang? Mau tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu atau ada yang udah baca? Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini kehidupan Kristiani yang seimbang biasa diibaratkan seperti roda sepeda. Ya, roda sepeda itu kehidupan Kristiani sehari-harinya seperti digambar ya. Digambar ada di luar. Nah, Bapak Ibu, supaya roda ini bisa berputar harus ada apanya? Kalau kita roda sepeda, supaya bisa berputar, ada apa coba? Ada poros. Terus ada apa lagi? Udah ada poros. Harus ada jari-jari supaya ini kita semua bisa supaya rodanya bisa berputar. Nah, kita lihat ya, kehidupan Kristiani kita juga sama seperti itu. Kita harus punya poros dan kita juga harus punya jari-jari. Porosnya ada yang tahu siapa? Tuhan Yesus ya. Jari-jarinya kita mau lihat ya, jari-jarinya. Yang pertama adalah doa. Yang kedua, kitab suci. Yang ketiga, komunitas. Yang keempat, pelayanan. Yang kelima, kesaksian. Ya Bapak Ibu, nah ini adalah kehidupan Kristiani kita yang harus kita lakukan. Dan supaya dapat berputar dengan baik, kita harus mempunyai daya penggerak. Siapa daya penggeraknya? Iya, Roh Kudus ya. Itu udah kelihatan di depan pangkunya, Roh Kudus. Nah, ini yang harus dilakukan supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa hidup Kristiani kita bisa seimbang. Bapak Ibu, kalau kira-kira supaya roda ini dapat berputar dengan baik, maka jari-jarinya harus sama panjang ya. Bisa nggak kalau jari-jarinya nggak sama panjang? Bisa ya, rodanya masih muter ya, muter cuma nggak seimbang ya. Pasti nanti bisa belok, harusnya jalannya lurus jadi belok ya, nggak seimbang. Karena itu doa, kitab suci, pelayanan, kesaksian dan komunitas itu harus kita lakukan secara seimbang. Yang nggak bisa misalnya Bapak Ibu pengen, udah saya mau doa sama kitab suci aja, saya mah nggak mau komunitas, pelayanan, kesaksian, mau saya sibuk, saya harus nyari uang, saya harus ngajarin anak di rumah, saya harus banyak urusan lah di rumah. Gak bisa Bapak Ibu ya. Kenapa gak bisa? Kenapa kita harus seimbang? Nanti kita mau bahas satu-satu ya di sesi berikutnya. Kita mau bahas satu-satu cerita tentang doa, kitab suci, komunitas, kesaksian dan pelayanan. Kita mau bahas sama-sama dan kita mau nanti kita mau lihat kenapa harus seimbang. Kalau gak seimbang apa yang terjadi ya? Ya, kita mau masuk ya ke dalam. Tadi kita udah bicara tentang kehidupan Kristiani yang seimbang ya. Ada 5 yaitu doa, kitab suci, komunitas, pelayanan dan kesaksian. Kita mau masuk dulu satu-satu ya. Kita masuk ke dalam doa. Oke, doa. Bapak Ibu udah tahu ya doa itu apa? Komunikasi dengan Tuhan, ya benar. Terus apa lagi? Benar ya, komunikasi dengan Tuhan. Cara berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau berkomunikasi itu bagaimana? Satu arah atau dua arah? Nah, dua arah. Bapak Ibu semua saya yakin di sini berdoa, amin. Berdoa ya. Nah, biasa satu arah atau dua arah saya tanya. Keseringan apa? Keseringan satu arah?
Ya, iya, sama dulu juga saya gitu ya kalau doa ya. Maunya kita yang ngomong ya, tapi jangan kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, itu kebiasaan ya. Karena biasanya kalau kita berdoa kadang kalau ada masalah baru, kalau lagi sukacita, lagi senang doa atau enggak? Lupa ya biasanya ya. Dulu juga saya gitu ya. Kalau lagi senang boro-boro ingat doa gitu ya. Enggak doa. Nanti kalau udah punya masalah, kalau ada kesel, lagi ada problem baru datang sama Tuhan ya. Tapi karena kita sudah mengajak orang untuk hidup baru, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka doa ini harus dilakukan setiap hari. Ya, Bapak Ibu berdoa setiap hari? Ya, pagi, siang, sore, malam. Oh, pagi dan malam ya, keren ya. Kalau menurut Bapak Ibu, doa itu ada aturannya kah? Harus pagi, harus siang, harus malam, atau gimana? Bebas ya, ya bebas ya. Jadi mau pagi, mau malam, mau siang juga berdoa, oke. Ya, puji Tuhan kalau di sini semua sudah berdoa setiap hari ya. Dan yang penting di dalam doa adalah apa? Banyak yang tanyakan itu komunikasi doa apa? Jadi sebelum meminta kita harus dengarkan dulu suara Tuhan ya. Kita diam hening, nanti biasanya Tuhan akan menyentuh hati kita, apa yang suara yang ada di dalam hati kita. Biasanya kalau kita suara itu benar, suara itu membawa sukacita, membawa kedamaian bagi kita, itu biasanya pasti dari Tuhan. Kalau Tuhan akan memberikan suara kepada kita, nggak akan suara yang jelek, nggak akan suara yang nggak baik, pasti segalanya baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pasti selalu ada pertanyaan, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Soalnya dulu juga saya bertanya yang sama, doa ya, dia gimana ya dengerin suara Tuhan? Itu suara benar-benar dari Tuhan atau suara dari kita sendiri? Ya, ketika Tuhan berkata-kata pasti akan yang pertama segala yang dia katakan adalah baik, suatu perbuatan yang baik. Yang kedua akan membawa sukacita bagi kita dan membawa kedamaian. Itu ciri-cirinya suara Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti jadi kita ajak berdoa ya, orang yang baru bertobat. Beri contoh bagaimana cara berdoa. Ya, kalau Bapak Ibu katanya setiap hari berdoa ya, saya mau tanya, berdoanya tiap hari? Nah, gimana doanya? Boleh nggak ceritain? Siapa? Gimana doanya? Spontan ya, jadi ada lagi mungkin dari sini, silakan yang mau sharing, mau cowok dulu. Nah ya, doanya gimana? Doanya menyapa Tuhan dulu, lalu bersyukur, lalu menyerahkan semua yang terjadi hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu permohonan terakhir. Ya, udah. Oke, keren ya. Tepuk tangan untuk siapa? Namanya benar. Tejo ya benar ya. Bisa. Saya takut salah karena saya tahu udah Tejo tapi
bisa salah aja iya ya, itu salah satu unsur doa yang seperti itu ketika sebenarnya kita beri contoh cara berdoa dan doa yang paling sempurna saat ini adalah sebenarnya doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami ya. Dari bisa nanti lihat di Lukas 11 2 ayat 4. Saya yakin Bapak Ibu semua udah ngerti doa Bapa kami ini. Nah, di dalam doa Bapa kami ini unsur-unsurnya, unsur doanya lengkap ya. Ada persekutuan atau persatuan dengan Allah, penyembahan, syukur, pengakuan dosa, permohonan, doa syafaat, dan penyerahan diri. Ya, seperti yang Beliau tadi lakukan ya. Pertama menyapa Allah dulu, ya, menyapa Allah, membuat persekutuan dengan Allah, memuliakan Allah, menyembah, kemudian mengucap syukur ya. Tadi yang mengucap syukur, dia lakukan mengucap syukur. Kemudian juga kita mengaku dosa, ya, mohon ampun untuk segala kesalahan-kesalahan. Kalau ada permohonan, ya kita boleh minta, kita kasih tahu saya punya mohon ini, mohon itu, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa setelah permohonan kita juga kita doakan orang lain, ya, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak kita, suami kita, semua, papi mami kita, semua kita doakan. Kemudian kalau ada teman-teman yang sedang susah, sedang sakit, boleh didoakan. Dan yang terakhir ini adalah penyerahan diri. Maksudnya penyerahan diri ini apa? Maksudnya semua doa yang sudah kita sampaikan kita serahkan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, di doa Bapa kami juga gitu ya. Kan ada penyerahan diri, terjadilah menurut dengan kehendakmu. Yang untuk pengakuan dosa, ampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Permohonannya Bapak Ibu sudah tahu, beri kami rezeki, jangan masukkan ke dalam pencobaan. Yang untuk penyembahannya kan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, itu menyembah Tuhan. Syukurnya di mana? Kok nggak ada kata syukur? Sebenarnya syukurnya itu ada di kalimat yang Bapa kami yang ada di dalam surga. Itu merupakan ungkapan syukur, kita berterima kasih bahwa kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi itu mengucap syukur. Dan persekutuan atau persatuan dengan Allahnya, ada yang tahu apa? Terjadilah, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi. Ya, itu ya, persatuan dengan Allah, persekutuan dengan Allah. Jadi di dalam doa kami itu sudah lengkap. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu semua bisa berdoa seperti ini. Ya, yang tetapi balik lagi, faktor inti di dalam berdoa itu bukan soal ketahanannya, ya, bukan soal ketahanannya, tapi yang penting sikap hati kita. Sikap hati kita ketika berdoa harus berpusat kepada Allah. Ya, makanya kenapa kalau kita di misa, di Ekaristi, selalu kan pastor kalau kita mau doa syukur agung selalu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya, ada ya kata itu. Ini sikap hati kita yang berpusat pada Allah, itu saja yang penting. Dan yang penting lagi adalah jujur pada Allah. Kita jujur, kita ungkapkan. Sebenarnya Tuhan udah tahu sih. Kalau misalkan ditanya, Allah udah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita mau buat baik, buat jahat, berdosa apa, Tuhan udah tahu. Tapi Tuhan tetap minta kejujuran dari kita untuk mengakui semua. Ini adalah doa. Ya, jadi Bapak Ibu kalau dalam doa boleh, mau doa spontan boleh. Kalau mau doa apa kami, gak apa-apa, doa kalau ada teks-teks yang ada devosi-devosi ya. Kayak kita sekarang bulan Mei ini bulan apa? Bulan Maria, ya kita doa Rosario setiap hari, itu bagus banget gitu. Ya, jadi gak apa-apa, yang doa apapun baik, yang penting sikap hati kita kepada Tuhan. Ya, nah
itu adalah doa. Yang kedua, pendalaman kitab suci. Ada yang Bapak Ibu yang baca kitab suci setiap hari? Bolong-bolong. Ada, tante setiap hari baca kitab suci luar biasa. Udah habis tante dari awal sampai akhir. Belum. Ya, tapi gimana ya, pasti bisa ya, bisa dari Kejadian sampai Wahyu habis ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga penting ya, kitab suci. Kenapa penting? Karena kitab suci itu adalah surat cinta Allah kepada kita. Selain kita bisa mendengarkan ya tadi ya, saya bilang kalau doa dengerin suara Tuhan, diam ya kayak tadi. Tapi Tuhan juga bisa berbicara melalui kitab suci ya. Banyak hal kalau kita baca kitab suci, Tuhan memberitahukan kepada kita. Karena kita tahu bahwa kitab suci itu, yuk kita baca ya sama-sama 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang kitab suci ya. Kitab suci merupakan bacaan terbaik, dan kalau kita lihat ini adalah buku yang paling banyak dicetak. Sampai saat ini sudah 5 miliar kitab suci yang dicetak dalam berbagai bahasa. Jadi kitab suci ini benar-benar merupakan suatu bacaan yang baik. Bahkan tadi kalau Bapak Ibu ingat, untuk kita bisa melindungi diri dari godaan-godaan si jahat itu ada yang namanya pedang roh, yaitu firman Allah ya. Dengan firman Allah ini iblis bisa dikalahkan. Segala perkataan-perkataan di dalam firman Allah itu ada perkataan-perkataan Yesus, dan Yesus sendiri juga sebenarnya firman. Kita tahu dari Yohanes ya, Yohanes bab pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu turun menjadi manusia, itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita mau mengalahkan segala permasalahan kita mau ketika kita menghadapi banyak cobaan, tantangan semua, dengan firman ini bisa kita bisa berhasil ya mengatasinya. Banyak hal yang saya lakukan, yang saya terberkati oleh firman ini. Bapak Ibu, dulu saya itu orangnya boro-boro suruh berdiri di sini ya. Saya itu orangnya pemalu dan nggak pede, minder ya, nggak bisa ngomong kayak gini juga nggak bisa ngomong, boro-boro ngomong gitu ya. Dulu saya ingat ketika ikut camp, kalau ada tadi suruh kesaksian, suruh bertanya apa, disamperin saya nggak akan jawab gitu, saya akan tunduk, dan kalau ditanya ya udah saya akan diem aja. Itu saya dulu Bapak Ibu. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa setelah saya ikut camp, ketika itu juga saya banyak setelah ikut camp, saya kehidupan doa saya berubah. Saya berdoa dan juga baca firman. Nah, di dalam baca firman ini itu banyak saya ditemukan, terutama mengenai ketakutan dan kekhawatiran. Ya, Tuhan ingatkan saya, kamu gak perlu takut, jangan takut, jangan khawatir. Kesusahan untuk sehari cukuplah untuk sehari ya. Jangan pikirin hari esok, nah hari esok ada kesusahannya sendiri ya. Nah, itu firman yang benar-benar menguatkan saya sehingga saya bisa bebas, bisa lepas dari keterikatan, ketakutan ini, kekhawatiran ini. Dulu sama sekali saya gak bisa lepas dari khawatir ya. Khawatir gimana nanti anak-anak kedepannya, bagaimana suami saya, gimana kalau rumah tangga saya gak baik, apa segala itu dipikirin di sini ya. Pada akhirnya jadi pusing sendiri, sering stres, sering migrain gitu ya, pusing gitu ya, gak ada semangat untuk hidup. Tapi ketika saya mulai perlahan-lahan membaca kitab suci, meskipun awal-awalnya
nggak ngerti baca kitab suci kan susah ya, baca kitab suci itu kata-katanya nggak masuk gitu ya. Tapi saya pelan-pelan belajar, ternyata banyak hal dikuatkan. Saya jadi lebih percaya diri lagi, saya jadi nggak takut. Ya udah, saya semakin semuanya sama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya dan yakin kalau Bapak Ibu baca kitab suci sebelumnya, doa dulu sama Tuhan, minta Roh Kudus menemani, pasti akan ada sesuatu yang didapat di dalam ayat-ayat itu. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin ikut misa, ada yang ikut misa harian setiap hari, ada ya. Coba saya mau lihat siapa yang ikut misa setiap hari. Nah, itu juga kan sebenarnya udah kita dengan firman ya. Tapi coba cari, siapa tahu ada yang menjadi rema, yang menjadi rema di dalam hidup kita, kayak firman kita hari ini gitu ya, dari Yohanes ya. Tadi hari ini kan kita mulai sama novena Roh Kudus ya, hari pertama. Nah, kita cari remanya. Firman Tuhan hari ini dari Yohanes 16 ayat 20 sampai 23. Coba ketika kita baca pelan-pelan, baca sekali, baca 2 kali, oh dapat enggak, apa sih yang menyentuh hati kita, dan itu sesuatu firman yang menyentuh hati kita. Nah, ketika itu menyentuh hati kita renungkan, biasanya Tuhan akan beritahu, oh sebaiknya seperti ini, oh sebaiknya seperti itu. Kayak hari ini saya dapat itu yang ayat 22 bahwa gak apa-apa saat ini, intinya kayak gini ya firmannya, gak apa-apa saat ini kamu butuh sukacita, tapi ketika aku datang, aku akan memberikan sukacita. Ya, memang beberapa hari ini, seminggu kemarin, saya sempat mengalami down gitu, yang merasa, aduh buat apa gitu ya, saya melayani Tuhan ya. Sebenarnya mah ceritanya saya itu ya sempat kebawa minder gitu ya, gara-gara ini ya jadi pengajar ya. Sebenarnya Bapak Ibu, saya ketika awal saya nggak punya kepikiran untuk bisa berdiri seperti ini. Bapak Ibu tahu saya itu orangnya bukan orang yang bisa ngomong, saya orangnya pemalu, saya orangnya nggak bisa sebenarnya ngadepin kayak gini ya. Mungkin sepupu saya dia lebih tahu gitu ya, meskipun ini juga pasti tahu bagaimana kepikiran kayak si Cici berdiri di sini gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang saya awalnya itu seperti itu, tapi dengan ya saya juga jadi ketika kemarin itu saya juga merasa kok kayaknya saya nggak bisa, sempat down gitu ya, kayaknya saya nggak bisa untuk ngajar gitu ya, nggak pantas, nggak layak gitu ya. Nah, tapi ya itu saya merasa bahwa teman-teman saya ketika saya ikut pewartaan, ketika sama belajar, kok kayaknya mereka lebih bagus pewartaannya, kok kayaknya mereka lebih dipakai sama Tuhan. Jadi pada saat itu saya merasa udah, saya mau mundur aja. Saya sempat bilang sama suami saya, udah saya mau menjadi pengajar, saya mau mundur aja, udah melayani aja di gereja yang biasa-biasa ya, nggak apa-apa jadi panitia atau enggak mungkin di persekutuan doa di komunitas saya jadi melayani aja, nggak apa-apa jadi singer gitu ya, jadi WL apa-apa. Saya berpikirnya mau gitu Bapak Ibu, tapi ternyata setelah saya bilang seperti itu, banyak orang yang akhirnya marahin saya. Nah, kamu udah dipilih Tuhan, kenapa kamu seperti itu? Tuhan sudah milih kamu, Tuhan pasti akan mampukan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan pada hari ini saya dapat ayat yang tadi ya, Tuhan katakan jangan berduka cita, jangan murung aja, biar aku akan datang. Kalau kamu saat ini berduka cita, mungkin kamu merasa kamu gak mampu, orang lebih baik gak apa-apa ya, biarin aja, nanti saya akan memberikan duka cita. Sukacita ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu, benar-benar firman Tuhan itu kalau kita baca tiap hari, kita dapat firman-Nya, akan banyak sekali hal-hal yang
menguatkan. Ya Bapak Ibu, jadi belum terlambat, mulai sekarang kita baca firman tiap hari ya. Sanggup ya. Kalau ini saya tahu kalau anggota DPP mungkin di sini itu Pastor Hendra suka mengirim renungan ya. Ya, soalnya saya itu dikirimin di lingkungan di Laut Cimanggah, dan itu juga itu kan renungan yang menguatkan sebenarnya. Bagus sekali untuk kita baca dulu bacaan kitab sucinya, terus sudah itu ketika menemukan awalnya gak apa-apa baca renungan yang jadi pasti itu pasti mendapat sesuatu yang luar biasa ya. Nah itu adalah firman. Kemudian ini komunitas ya, komunitas atau persekutuan. Nah, ini juga harus kita jalani, kita harus masuk ke dalam komunitas. Bapak Ibu di sini semua udah masuk komunitas? Bingung ya, udah masuk belum gitu ya. Tapi saya tahu ada beberapa yang udah masuk komunitas ya. Nah, komunitas itu apa? Komunitas itu adalah komunitas yang berpusat kepada Kristus ya. Jadi komunitas di sini bukan komunitas naik sepeda gitu ya, atau komunitas golf gitu ya, bukan ya, atau komunitas jalan-jalan kuliner, bukan komunitas itu, tapi komunitas yang berpusat pada Kristus ya. Nah, ini yang harus kita ajak mereka untuk masuk ke dalam komunitas. Salah satu contoh komunitas banyak. Salah satu adalah sebenarnya komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Ya, sesudah keluarga sebenarnya lingkungan. Ya, lingkungan juga itu komunitas ya. Dan lingkungan juga selalu berkumpul berpusat pada Kristus. Kayak bulan ini kita lagi ngadain doa radio. Nanti kemarin waktu masa puasa ada pertemuan masih APP ya. Nah itu juga semua menguatkan kan, pusatnya pada Kristus. Kita nyanyi ya, pujian, kemudian kita juga baca firman, kita merenungkan firman, ada yang sharing, itu semua komunitas yang. Nah ada juga komunitas lain ya. Kalau di Lorensis ini ada kategorial ya, ada tadi komunitas Sahabat Tejo, TIC gitu ya. Kemudian ada komunitas Legio Maria, saya tahu ya. Ada komunitas Legio Maria, kemudian ada yang buat kerahiman ilahi, ada nggak ya di sini? Ada ya. Berat ya. Kemudian kalau yang udah senior ada yang Hana Simeon itu ya. Komunitas Hana Simeon itu ya. Dan kalau yang untuk anak-anak muda gitu ya, ada OMK dan FYC ya, FYC. Nah, kalau saya memang bertumbuhnya di persekutuan doa. Jadi Bapak Ibu terserah Bapak Ibu mau ikut komunitas apa, gak masalah. Yang penting komunitasnya berpusat pada Kristus, dan di dalam komunitas itu ada kuasa doa, ada doa bersama-sama. Karena ketika kita doa bersama, kuasa luar biasa. Ya, nanti saya akan sharing bagaimana saya juga banyak diteguhkan oleh kuasa doa dari teman-teman di komunitas saya. Ya, itu yang penting. Yang penting bisa membuat kita bertumbuh lebih dan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Itu yang penting. Dan kita juga harus ingat bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Ya, ada lagunya ya. Kita semua adalah tubuh Kristus katanya. Yesus pemimpin kita ya. Kita semua tubuh Kristus yang dipakai oleh Tuhan sebagai dengan Yesus sebagai pemimpin. Jadi dorong orang yang baru bertobat untuk menjadi anggota gereja yang baru. Jadi ajak mereka ke gereja, ajak mereka misa, kemudian ajak mereka masuk ke dalam komunitas, ajak mereka yang paling gampang itu sebenarnya yuk ikut pertemuan lingkungan itu. Biasanya lebih mudah ya, mereka mau ajak yuk terlibat aktif seperti itu ya. Nah, setelah
komunitas adalah pelayanan. Nah, Bapak Ibu, gak cukup cuma kita berkomunitas, kita juga harus melakukan pelayanan. Kenapa kita harus melakukan pelayanan? Ya, berdasarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu, kita semua tahu, kita semua di sini Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita, amin? Amin. Amin. Ya, saya tahu ada yang bisa nyanyi, yang suaranya bagus, ada yang bisa kalau kita bisa nyanyi, suaranya bagus, bisa jadi pemazmur. Ya, ada juga yang kalau berbicara itu bagus, baca itu bagus, bisa jadi rektor. Ada juga yang mungkin ini sama orang-orang ya, punya talenta untuk senyum gitu ya, baik, itu bisa jadi melayani sebagai kamu umat ya. Enggak, ada juga Bapak Ibu yang jadi ketua lingkungan ya, yang punya ketua wilayah kayak Ko Bernard gitu ya, jadi koordinatornya, dia punya talenta untuk memimpin. Ya, kita semua dikasih talenta dan kita harus kembangkan itu. Karena Bapak Ibu mungkin ingat ya, ada ayatnya ya, yang ada ceritanya yang Tuhan ngasih talenta ke beberapa orang. Ada satu orang yang talentanya dikubur. Tuhan marah atau enggak? Marah ya, nggak boleh dikubur gitu ya, harus dikembangkan ya. Jadi percaya Bapak Ibu semua, nanti beres ini kalau tiba-tiba pastor katakan ya, yang ada yang belum jadi ketua lingkungan, pastor bilang, yuk jadi ketua lingkungan, mau atau enggak? Maunya yang di belakang. Umatnya mau atau enggak? Mau ya. Oh, benar tadi ini paling semangat cari ketua lingkungan ya. Ya mau ya, atau enggak nanti kalau jadi ketua lingkungan kata Kobenet bilang, kamu jadi ketua wilayah, mau ya? Nanti Kobenetnya jadi ini nih, gantiin ke Oki, mau ya? Nah, seperti itu harus mau, karena kita percaya apapun itu yang sudah dipilih, mau itu pastor yang pilih melalui segala pemilihan, kita percaya bahwa Tuhan yang pilih, dan kalau udah Tuhan yang pilih, gak usah takut, pasti dimampukan. Amin. Amin. Ya. Nah, di dalam pelayanan kita akan belajar apa? Yang pertama, rendah hati. Yang pasti kita akan belajar rendah hati. Kita semua di gereja, kita sama-sama pelayanan. Ya, kita banyak. Kita dari berbagai macam orang ya. Sifat-sifat kita berbeda, tapi kita mau belajar rendah hati, menerima pendapat orang lain. Itu yang harus kita lakukan, yang ingin kita lakukan, ingin kita belajar, dan juga belajar untuk saling mengampuni, basuh kaki. Ya, Bapak Ibu, di dalam pelayanan ini memang kita banyak belajar. Kita mau belajar bagaimana kita mengasihi orang, kita peduli sama orang, karena mengasihi orang, mengasihi sesama adalah hukum dari Tuhan juga. Ya, hukum kasih. Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu yang mau kita belajar supaya kita bisa, rohani kita bisa bertumbuh. Terus terang, pelayanan itu memang kalau dikatakan enak ya pelayanan, baik-baik aja enggak ya. Di dalam kira ada gini-gini ya. Masih ada kira apa pelayanan dan sharing ya. Ya, pelayanan itu banyak ya, kemanapun itu pasti aja ada orang-orang yang nggak sesuai sama kita ya, yang nyebelin, yang ngebetakin ya. Tapi balik lagi Bapak Ibu, kalau ketemu orang kayak gitu jangan kita mundur, jangan kita sebel nih ya, misalnya melihat siapa yang maaf ya, saya pakai saya nggak suka melihat itu, aduh dari jarak 2 meter aja dia datang, saya udah tahu gitu ya, dari gaya langkahnya gitu, dia
buang muka gitu ya, nggak mau ngeliat dia karena gak suka gitu ya, nyebelin, cerewet apa segala misalnya ya, bisa ya Bapak Ibu. Nah tapi di sana kita belajar gimana mau rendah hati dia. Memang dia mungkin nyebelin, dia kena nyakitin hati kita, tapi mau nggak kita mengampuni ya, itu belajar. Jadi dikatakan bahwa besi menajamkan besi. Ketika kita melihat seseorang yang tidak kita sukai, jangan mundur, tapi kita usahakan gimana kita mau mencintai dia, mau mencintai dia, mau mengampuni dia. Susah kalau gampang gitu ya. Kadang-kadang kalau melihat belum apa-apa juga hati di sini udah panas gitu. Tapi balik lagi kita minta Tuhan, aku mau mengampuni, aku mau berbaik hati kepada dia, mau gak punya masalah. Kalau aku ada luka, kalau aku ada masalah, dia Tuhan yang bantu. Dia Roh Kudus yang ada di hati kita yang seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita bisa berhasil, misalnya saya tadi benci sama Iren, tapi akhirnya saya bisa mengampuni, bisa baik lagi sama Iren, itu artinya kita naik kelas. Ya, pertumbuhan rohani kita bertumbuh, kita tumbuh, kita naik kelas. Jadi Bapak Ibu, ini ya, pokoknya kalau ketemu dalam pelayanan ada orang-orang yang mungkin gak kita sukai, itu luar biasa. Jangan kita mundur, jangan kita mentaber, mundur tanpa berita. Tapi, ya, tapi ayo kita nggak apa kita hadapin, kita beri perhatian, kitanya care sama dia, pasti dia juga akan berubah. Amin. Oke. Kemudian, nah jadi nanti kita juga ajak orang yang kita temui itu, yang kita mau bawa orang yang bertobat itu, kita ajak mereka untuk untuk pelayanan, ya. Gimana caranya? Kita bimbingan Tuhan, dia mau pelayanan di mana. Kalau tadi saya bilang ya, kalau misalnya dia jaga komputer, bisa masuk Tavio. Oh ternyata dia orangnya senang belajar dan ternyata bisa bisa ngomongnya bagus gitu ya. Nah bisa dijadikan mungkin fasilitator atau juga kalau siapa tahu mau jadi pengajar gitu ya. Berdiri di sini gitu ya, seperti kami kemarin mengajar. Nah itu bisa kita bimbing, kita tanyakan, cari kesempatan untuk melayani. Kalau suaranya bagus bisa ditegur, atau enggak bisa jadi pemazmur. Kalau bisa baca not katanya ya. Kalau nggak bisa baca not memang agak susah katanya saya dengar jadi pemazmur ya. Ya udah ikut aja ya kalau misalnya ini nggak bisa baca not. Nah itu jadi kita cari talentanya atau enggak, bisa dia kalau menggambar, ngedesain flyer bagus, bisa masuk namanya masih semua dulu kominfo ya, bantuin Bang Ibu gitu ya, dia yang biasa bikin flyer gitu ya. Nah itu kita ajak mereka, manfaatkan segala karunia yang ada. Nah Bapak Ibu, sekarang mulai saat ini kita belajar ya melayani. Nah saya punya tugas untuk Bapak Ibu semua, kita praktek untuk melayani mulai hari ini sampai nanti retus ya, atau enggak nanti udah beres retus. Kalau kelompoknya ada WA grup kelompok ya, kalau WA grup kelompoknya masih ada, terus tolong saling mendoakan teman dalam kelompok setiap hari. Sanggup Bapak Ibu? Coba satu mau Bapak Ibu mendoakan teman kita yang ada di kelompok? Mau ya? Ya harus ya, mau ya. Nah nanti tanya misalnya kalau nggak ada masalah apa yang doakan supaya terus Tuhan berkati, supaya yang penting nanti ya ikut retus ya saudara ya. Ya harus ya ikut retus, bisa ikut retus. Tapi kalau ada yang masalah, tadi punya masalah, doakan. Doakan ya. Nah ini pelayanan. Kemudian yang kelima, bersaksi. Nah, Bapak Ibu kemarin udah diajarin gimana cara
sharing iman. Di bab berapa itu? Bab 6 ya. Bapak Ibu udah diajarin gimana cara bersharing iman. Nah, memang sharing iman ini harus dilakukan. Kesaksian ini harus dilakukan. Ketika kita sudah menerima kabar baik, ketika kita sudah diselamatkan, gak boleh disimpan sendiri. Kita harus bagikan kepada orang lain. Kenapa? Supaya kita juga memberikan berkat dan kita juga diberkati. Ketika kita menyampaikan, bersharing, maka banyak orang yang terberkati. Bapak Ibu bersharing, banyak yang terberkati, dan balik lagi kita juga akan diberkati. Ya. Dan ketika bersharing dengan bersaksi, maka akan menguatkan penyerahan diri kita. Ketika kita memberikan kesaksian dan mendengarkan kesaksian, itu semua pasti akan membuat teman-teman kita, orang-orang yang kita injili semua semakin bertumbuh. Oleh karena itu, perlu untuk bersaksi. Ajak mereka untuk bersaksi. Bersaksi apa? Bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersaksi bagaimana Tuhan sudah membantu mereka bertobat dan menyerahkan diri kepada Yesus. Ya, itu yang kita lakukan pada orang-orang yang kita injili. Nah, di dalam bersaksi ini yang penting itu adalah kasih. Ya, jadi kalau nanti misalnya mereka kadang mungkin kesaksiannya itu yang kurang baik menjadi baik, yang enggak apa? Ya, contohnya seperti ini, misalnya ada satu kesaksiannya kemarin ini, saya pernah dengar dia itu baru keluar dari penjara gara-gara narkoba. Ya, pokoknya dia cerita bahwa dia narkoba, ditangkap, tapi di penjara dia itu bertobat dan kemudian keluar. Nah, udah keluar, dia ikut jalan Tuhan dan Tuhan sungguh memberkati dia. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kesaksian seperti itu, janganlah kita menghakimi. Kita harus beritahu ya bahwa biasa aja, jangan kita kadang orang itu mah baru keluar dari penjara nih, ini nggak benar nih, ini nggak baik. Nah, jangan menghakimi seperti itu. Tapi kita harus mempunyai kasih. Oke, artinya dia sudah berubah. Ya, dia sudah berubah. Dia sudah mau ikut jalan Tuhan. Ya, karena kita semua nggak punya hak untuk memberikan penghakiman di dalam hidup kita. Amin. Ya, oke. Ini adalah 5 langkah kehidupan Kristen yang seimbang. Ya, ada 5. Kita sebut sama-sama. Yang pertama, doa, kitab suci, berkomunitas, pelayanan, bersaksi. Ya, sebenarnya ada satu yang puncak dari semua ini adalah Ekaristi. Ya, harus Ekaristi ya, jangan nanti ini semua dilakukan tapi nggak pernah ikut Ekaristi hari Minggu. No ya, Ekaristi itu wajib hari Minggu harus kita ikuti. Ya, apalagi kita kalau Bapak Ibu udah tahu bahwa kalau ikut Ekaristi itu dosa atau enggak? Enggak dosa, tapi diwajibkan. Coba saya tanya, kalau misalnya kita tahu nih, kan kita tahu ya, setiap hari Minggu kita harus misa ya. Misa ada di mana perkataannya? Di mana? Puji syukur. Siapa yang ngomong puji syukur? Ya, ada di puji syukur, benar. Ada di mana 5 perintah gereja ya? Ya kan? Di puji syukur ada 5 perintah gereja. Ya, itu 1. Kemudian juga ada di 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah ada kan? Kuduskanlah hari Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau nggak ke gereja, kita tahu bahwa kita hari Minggu harus ke gereja, lewat ke gereja itu dosa atau enggak? Enggak. Ada yang enggak, ada yang dosa, ada yang enggak. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya juga dulu gitu.
enggak lah, nggak dosa gitu ya kan. Kadang nggak ke gereja juga lagi kagok gitu ya. Tapi ternyata setelah saya banyak belajar, baca, ternyata kalau kita tahu bahwa kita harus ke gereja hari Minggu ya, dan kita nggak ke gereja, artinya kita berdosa, kita melanggar perintah Tuhan. Dan yang gak tanggung-tanggung lagi, dosanya itu dosa berat, bukan dosa yang biasa, dosa ringan gitu ya. Dosanya itu dosa berat. Kita harus mampu dosa kepastur untuk bisa ya kita nggak berdosa lagi gitu. Jadi ini harus ke gereja ya. Saya juga dulu gitu ya karena kalau nggak sempat ya udah nggak ke gereja gitu ya. Tapi sejak mengetahui bahwa itu dosa, saya akhirnya pergi ke gereja. Kalau misalnya nggak tahu, Bapak Ibu nggak tahu, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi sekarang Bapak Ibu udah tahu kan? Iya benar. Jangan ikut jadi tahu ya. Saya juga dulunya nggak tahu, tapi gara-gara ikut jadi tahu. Ya, jadi nggak apa-apa Bapak Ibu ke gereja hari Minggu ya. Kalau misalnya kalau memang benar-benar nggak bisa, ada urusan keluarga penting yang nggak bisa ditinggalin, yang udahlah pokoknya libur ya, kita nanti minta ampun aja sama Tuhan juga tahu. Tapi jangan disengaja, misalnya kita bisa ke gereja tapi udah enggak lah, mending ini aja pergi sama teman-teman, misalnya hiking gitu ya, atau kemana gitu ya, jalan-jalan kulineran, jadi nggak ke gereja. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini ada video, yuk kita lihat ya. Ini video kenapa, apa yang didapat dari komunitas. Mungkin ada yang sudah pernah lihat video ini. Bang Sahat, tolong suaranya. Bentar. Iya, diulangi. Yang sebelumnya apa? Di sana aja pun di Nah itu Bapak Ibu ya, gunanya komunitas itu ketika kita menghadapi masalah ya, kayak tadi kayak Pinguin ya, mereka Paus gitu ya. Ada yang menyerang, mereka kompak ya. Ya udah pokoknya kita ke kiri aja biar ketabrak gitu ya. Terus ada yang semut, terus ada yang terakhir kepiting ya, kejating gitu, saling melindungi.
Bapak Ibu, makanya kenapa kita harus berkomunitas. Ketika kita berkomunitas, kita menghadapi gangguan ataupun apapun, kita akan ada selalu orang yang membantu kita, ya, yang mendorong kita, menasihati kita, ya. Nah ini komunitas saya, ya, di Laurentius ini. Kalau memang saya bertumbuh di komunitas di persekutuan doa, ya. Ini adalah teman-teman saya yang sungguh banyak membantu kehidupan saya, yang banyak mengingatkan saya, mendoakan saya, yang selalu mendorong saya, menopang saya ketika saya menghadapi banyak masalah. Mereka selalu care kepada saya, dan sama saya juga kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah atau apapun, mereka juga saya juga mendoakan mereka, membantu mereka. Ya, di sini ada itu Bang Simon, ya. Atau Bang Simon ada nggak ya di foto ini ya, Bang? Enggak ya? Jadi ada. Tapi kanan waktu itu air kan. Jadi Bapak Ibu nanti cari komunitas, ya. Soalnya luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu nanti beres dari camp ini, habis retus, Bapak Ibu juga akan masuk ke dalam satu komunitas di Laurentius ini, namanya Alumni Camp, ya. Alumni Camp ini acara-acaranya Alumni Camp yang ini, yang yang mereka adakan, ya. Nanti memang kalau Alumni Camp itu nggak rutin ngadain acara, misalnya sebulan sekali, enggak, ya, karena udah orang-orangnya kalau Bapak Ibu lihat itu semua juga udah sibuk, ya, sibuk DPP, ada sibuk gimana gitu, ya, di komunitas-komunitas. Makanya mereka biasanya setahun 2 kali mengadakan acara-acara, ya, acara kumpul, nanti bareng bisa manggil Romo Erwin yang di atas tuh, yang hadiah dari Tuhan itu acaranya Romo Erwin atau Pak Sukti, ya. Terus nanti mereka juga manggil pembicara, ada kumpul-kumpulnya. Bapak Ibu jangan ketinggalan ikut, ya. Nah, kalau yang suka nyanyi, yang biasa kur, boleh ikut kur nada kasih, ya. Kur nada kasih itu anggotanya semua alumni Camp Laurentius, ya. Boleh nanti ikutan kur nada kasih. Yang nggak tahu sekarang siapa pelatih kurnya, Bang Simon bukan? Oh, Bang Simon. Ya, datang ke Bang Simon nanti ya yang ikut ya. Oke, ini adalah komunitas alumni Camp di paroki kita di Laurentius. Nah, saya mau cerita sebentar Bapak Ibu. Komunitas ini memang berarti bagi saya. Sebenarnya Tuhan sudah memanggil saya untuk bertobat. Itu sebenarnya ketika saya SMA. Intinya singkat cerita, tiba-tiba saya bisa kepilih menjadi panitia Rangkaunter. Rangkaunter itu adalah, kalau Bapak Ibu mungkin yang sekolahnya di Alo, yang dari Amela, yang angkatannya, ya angkatan, gak tau angkatan di atas saya ada nggak ya, kalau di bawah saya pasti saya angkatan 94. Itu ada yang namanya Rangkaunter, pertemuan antar anak-anak SMA Katolik sebandung. Biasanya diikuti oleh tiga sekolah, dari Aloysius, dari Amela, sama dari dari mana? Walingan, ya, yang Salib Trinitas, ya, Walingan. Nah, sebenarnya dari kecil itu saya dibaptis itu, terus terang orang tua saya belum Katolik, sampai sekarang juga orang tua saya belum Katolik. Saya dibaptis gara-gara saya sekolah di Aloysius. Saya dibaptis supaya dengan pemikiran orang tua saya bilang supaya dede-dede kamu bisa gampang masuk Aloysius waktu itu. Nah, kemudian setelah dibaptis saya pulang. Saya nggak pernah jarang ke gereja kecuali di sekolah disuruh misa. Lingkungan apalagi, ya. Disuruh ke lingkungan
sekali pernah datang tapi isinya om tante semua udah gak mau ya, karena waktu itu saya masih kecil. Saya ingat masih kelas 4 SD, itu kelas 3 SD. Singkat cerita, pokoknya akhirnya saya nggak pernah ke gereja. Tiba-tiba Tuhan panggil saya bisa jadi panitia remaja. Pada waktu itu saya guru agama saya adalah Batak ya, jadi mereka menyuruh saya kaget ya, karena saya itu bukan anak yang aktif, bukan ketua kelas, bukan anak yang biasa kan kalau dipilih jadi panitia itu tuh yang aktif-aktif gitu ya, ketua kelas lah yang bisa bicara, yang nakal atau enggak yang ya pokoknya mah aktif gitu ya. Tapi saat itu ngomong ayo mau nggak, akhirnya saya menerima tawaran. Singkat cerita, ketika tanggal itu saya jadi panitia, banyak sukacita. Saya juga jadi akhirnya rajin ke gereja. Saya tahu itu, oh iya saya harus ke gereja, saya harus ikut Tuhan. Nah pada saat itu, setelah dari tanggal itu, saya ikut masuk komunitas. Tapi komunitas saya waktu itu Regionalia, ke Regionalia bukan. Ketika saya ke Regionalia, saya bertumbuh di Regionalia. Saya bertumbuh. Kami ke Regionalia itu waktu yang saya ikut nanti kembali itu seminggu sekali bertemu. Ya. Kemudian kita doa, nanti ada pelayanan juga ke rumah sakit atau ke SLB atau ke Jodoh. Saya ikut itu kira-kira selama 1 tahun. Lewat 1 tahun waktu itu saya lulus SMA, saya masuk ke Unpad, ke jurusan Teknik Kimia. Bapak Ibu tahu sendiri jurusan Teknik Kimia itu sibuknya luar biasa ya. Sungguh sibuk, apalagi masuk tahun kedua, semester ketiga, banyak praktik yang saya kerjakan. Pada saat itu saya menolak untuk ikut komunitas. Saya bilang komunitas itu saya diajakin terus akhirnya sorry saya nggak bisa ikut karena saya sibuk, saya harus ngerjain laporan, saya harus praktikum itu bikin laporan hari Jumat, Sabtu saya praktikum, hari Senin jam 2 harus dikumpulin ya, kalau nggak dikumpulin saya menolak. Akhirnya saya keluar dari komunitas. Apa yang terjadi di itu ketika saya keluar dari komunitas? Jadi jadi iblis datang kembali kepada saya yang tadinya dulunya baik-baik aja, yang dulunya sebelum masuk komunitas ketika dapat ajak sebelum saya jadi panitia, saya anak baik, anak yang biasa-biasa, tapi lewat itu kehidupan saya berubah. Saya melakukan banyak sekali dosa. 10 perintah Allah saya lakukan semuanya. Maksudnya saya tidak melakukan segalanya. Saya tidak mentaati 10 perintah Allah. Saya buat dosa. Mulai dari dosa berhala iya, dosa enggak ke gereja iya, enggak menghormati orang tua iya, membunuh dia, berzina dia. Ya, mungkin Bapak Ibu kok bisa membunuh, yang membunuh itu kagak selalu membunuh beneran pakai pensel ya. Kalau kita mengatakan kata-kata kasar, apa juga itu membunuh karakter orang. Ya, iri hati semua itu saya lakukan. Dan lebihnya lagi ya saya nggak mau ikut Tuhan, saya nggak mau ikut ke gereja. Ngapain ikut ke gereja? Ngapain ikut Tuhan? Saya percaya apa yang saya lakukan itu karena takdir saya, karena hoki saya. Saya hoki, saya suami saya, hidup saya baik-baik saja ya. Kemudian saya menikah dengan suami saya juga kerja, suami saya usaha baik-baik aja. Semua itu saya lakukan, segala dosa-dosa itu saya lakukan, termasuk dosa pornografi dan lain sebagainya saya lakukan. Sampai suatu saat ketika ada di satu titik
cerita tiba-tiba teman saya, ada satu teman SMA saya waktu itu kami ketemu, dan untuk teman itu dia mengajak saya ikutkan action. Saya ikut action itu bukan yang tahu apa itu camp, enggak tahu. Saya nanya, ya pokoknya camp lah, apa itu? Ya pokoknya bagus, ikut aja Ibu. Apa bagusnya? Banyak yang ini loh, banyak sharing-sharing yang menguatkan dan itu berguna bagi kehidupan kamu. Saya berpikirnya, budaya mungkin sharingnya mengenai usaha, mengenai kehidupan, gimana caranya supaya usaha sukses apa segala. Saya ikut dan dia bilang, udah coba dulu aja. Lumayan, kalau nggak mau bosan. Akhirnya saya ikut camp. Setelah ikut camp, Bapak Ibu, ketika itu pembicaranya di depan cerita tentang Tuhan, saya itu marah. Saya bilang, kenapa ini kok jadi cerita tentang Tuhan, tentang agama? Saya nggak mau. Ya, kok bukan seperti yang saya pikirkan. Tapi ya udah kaduk duduk gitu ya. Kebetulan sama teman juga gitu. Karena ada teman gitu ya. Tuhan tahu saya harus ada teman. Kalau nggak ada teman saya nggak ikut. Akhirnya saya dengarkan, tapi di tengah sesi dia katakan seperti ini, Bapak Ibu. Dia katakan, Bapak Ibu semua di tempat ini sudah dipilih Tuhan, orang yang istimewa. Dari sekian banyak orang Katolik di luar sana, kenapa Tuhan memilih Bapak Ibu sekalian untuk duduk di tempat ini, untuk mengikuti camp ini? Pasti Tuhan itu sayang sama Bapak Ibu. Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Itu yang dikatakan oleh pengajarnya. Bapak Ibu adalah orang yang teristimewa, yang sudah diambil, yang dipilih Tuhan untuk dibenarkan sama Tuhan. Pada saat itu saya cuma bisa menangis dan akhirnya saya memutuskan. Setelah saya ikut camp, saya ikuti banyak bolongnya ya. Makanya 3 hari nggak boleh nggak boleh, kalau lebih dari 3 kali nggak lulus. Saya 3 kali bolos ya, bukan bolos, nggak bisa gitu. Akhirnya ketika ikut camp itu, orang pikir saya berubah. Saya memutuskan untuk bertobat, untuk ikut Tuhan. Tapi Bapak Ibu, setelah camp beres, ya, saya balik lagi ya. Setelah pertemuan camp beres selama 3 bulan waktu itu, saya ke komunitas. Saya ya udah ikut camp udah. Cuma nanti aja mau jadi panitia. Ya Pak, diingatkan mau jadi panitia, ya kamu harus ikut lagi. Ya maksudnya nanti pelayannya lagi. Tapi selama 3 bulan itu saya ikut komunitas begitu. Apa yang terjadi? Awal-awal saya semangat ke gereja. Apalagi waktu itu suami saya juga belum bertobat ya. Saya ajak dia ke gereja, tapi lama-lama malas lagi, saya nggak ke gereja lagi. Bahkan saya mulai lagi ikut menyembah yang berhala-berhala itu gitu ya. Kemudian saya lakukan lagi dosa-dosa saya yang dulu saya lakukan. Saya marah-marah, saya ngomongin orang. Kemudian saya juga banyak hal yang saya lakukan balik lagi melakukan. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Saat itu Tuhan angkat saya, Tuhan pilih saya untuk saya jadi panitia. Nah, di sana ketika saya menjadi panitia camp, Tuhan ingatkan melalui teman saya yang mengajak pakai Exceluni, kamu sudah Tuhan selamatkan, tapi kamu gak bisa gini-gini aja. Kamu harus berkomunitas. Kalau kamu gak masuk komunitas, kamu akan jatuh dan jatuh lagi. Itu saya cuma oke, saya coba deh. Nah, Bapak Ibu, akhirnya saya coba untuk komunitas. Dan komunitasnya yang saya coba pada waktu itu adalah persekutuan doa. Ya, saya masuk persekutuan doa. Saya lihat awalnya saya nggak begitu suka dengan persekutuan doa. Kenapa? Karena itu saya merasa kok anak
kesalahan apa saya juga gak biasa, itu saya gak biasa. Tapi ternyata di persekutuan doa itu saya bertumbuh. Memang doanya seperti itu, tapi saya banyak belajar mengenai yang bawa firman-Nya. Ketika para ulama mengajar, saya jadi mengerti. Ketika saya tentang ayat kitab suci, ketika saya baca ayat kitab suci ngerti, ternyata kekuatannya memberikan. Ketika saya berdoa nggak tahu gimana berdoa, kekuatannya kasih tahu nih kalau mau berdoa kamu harus begini. Itu semua yang bukan saya. Dan itu setelah saya masuk komunitas, saya mendapat dibimbing, saya mendapat kemampuan yang luar biasanya. Usaha saya jatuh. Ketika usaha saya jatuh, saya mungkin kemarin awal ada cerita yang usahanya jatuh. Nah, di sana ibu yang benar-benar waktu itu orang sampai bilang kayaknya kalau saya berikut komunitas, saya mungkin nasib saya sama seperti orang-orang yang mendengar kabar di rela bunuh diri, atau mungkin saya ada di atas gedung saya turun. Usaha saya bangkrut, saya harus melunasi banyak hutang yang gak tahu gimana caranya. Tapi secara luar biasa Tuhan berikan melalui komunitas, banyak teman-teman komunitas yang mendoakan saya, yang memberikan semangat, yang mengajari saya apa yang harus dilakukan. Mereka gak ngasih uangnya, gak ngasih gimana nya, enggak, tapi semangatnya itu yang mereka berikan. Kamu harus tetap menopang kepada Tuhan. Nah, itu yang memulihkan saya, itu yang membuat saya pada akhirnya benar-benar bisa bertahan dan sungguh luar biasa aja. Dengan kekuatan doa mereka, dengan kekuatan dengan kami saling menopang, kami saling mendoakan, akhirnya saya bisa keluar dari permasalahan. Mujizat terjadi di dalam kehidupan saya bisa membayar hutang-hutang yang memang harus saya bayar. Kemudian juga saya banyak mengalami pencobaan dalam usaha-usaha, tapi berkat doa teman-teman saat ini, puji Tuhan, Tuhan kembalikan apa yang sudah saya alami ketika saya jatuh. Usaha saya saat ini menjadi lebih baik, suami saya juga mendapat pekerjaan dan itu semua berkat komunitas. Kalau nggak ada komunitas itu mungkin saya udah nggak tahu, saya tak akan ada berdiri di sini, mungkin nggak akan ada cerita. Itulah kekuatan komunitas. Makanya Bapak Ibu, mari bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini bergabung dengan komunitas, mari yuk kita gabung. Tapi kalau yang udah berkomunitas jangan pernah tinggalkan. Amin. Amin ya. Ada sedikit video di sini. Bang Samad tolong. Enggak ada videonya dong. Kita sering berkata saya bisa melakukannya. Ya, kita sering berkata ya, saya bisa. Saya bisa melakukan keajaiban, bisa terbang, bisa melakukan apapun. Tapi ketika kita berjalan sendiri, kita tidak akan pernah sukses. Terkadang kita jatuh, kita gagal. Terkadang kita perlu support, dukungan, dan terkadang kita perlu arahan. Ini semua kita bisa cari
kamu bisa sendiri. Tapi kalau kamu mau melakukan yang jauh, kamu gak bisa sendiri. Maka bahkan Michael Jordan juga berkata seperti itu. Ketika kita datang ke dalam komunitas itu permulaan, tapi kita mau terus berproses, dan pada akhirnya kita bisa melangkah lebih jauh. Dengan teamwork segala dapat dilakukan. Dengan teamwork kita bisa mendapat bantuan dan kita bisa menjadi jauh lebih jauh. Dengan teamwork segala masalah bisa diatasi. Kita bisa menolong sesama, kita juga bisa membangkit dari sesama. Itu adalah komunitas. Ketika kita sendiri, kita melakukannya kecil, tapi ketika kita bersama, kita bisa melakukan yang banyak. Tadi Bapak Ibu sudah katakan bahwa penyerahan diri kepada Tuhan adalah suatu proses dan perjalanan yang panjang. Tanpa teamwork, tanpa komunitas, kita tidak bisa berlaku. Kita pasti akan jatuh. Tapi ketika kita ada dalam komunitas itu yang akan mengangkat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita dengan kepala. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah kuatkan kami, di mana kami boleh mengetahui apa yang harus kami lakukan setelah kami berbalik kepadamu, setelah kami menyerahkan diri kepadamu. Mengingatkan kami untuk kami terus melakukan kehidupan Kristen yang seimbang, untuk kami selalu berdoa, baca firman, untuk kami berkomunitas, melakukan pelayanan dan bersaksi, agar kami semakin tumbuh dan tumbuh lagi hanya di dalam Tuhan, agar kami tetap setia di dalam. Kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini Kau juga berikan kepada kami komunitas Handicap Extend di Batu Bening, Caprego Batu 15 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan selalu menyertai kami semua, Engkau selalu yang menggandeng kami ya Tuhan, agar kami bisa mempunyai komunitas-komunitas yang sesuai dengan apa yang Engkau hendaki bagi kami. Terus pimpin kami semua, terus pimpin teman-teman yang hadir pada malam hari ini dan yang tidak hadir, para peserta GEM 15 yang Engkau manusia membimbing mereka, menopang mereka, dan berikan mereka bisa masuk ke dalam komunitas dan juga melakukan kehidupan Kristen yang seimbang. Terima kasih Tuhan. Saat ini sebentar kami juga akan sharing kelompok, biarlah Engkau sendiri yang akan membimbing sharing kelompok ini, sehingga kami pun semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia boleh sharing atau enggak? Mungkin sebentar. Masih ada waktu kah? Waktunya Mepet. Jangan apa-apa gini aja ya, mungkin karena waktunya mepet. Jadi sharingnya nanti di grup ya. Ya, jadi minggu depan nanti ada ini lagi. Tapi nggak apa-apa di grup aja. Nah ini pertanyaan sharingnya, pasnya harusnya udah tahu, ketua fasilitatornya udah tahu ini. Sudahkah Anda melakukan hidup Kristen yang seimbang? Ya, boleh nanti udah atau belum atau baru setengah. Nah, sharingkan mana yang tersulit untuk dilakukan dan mengapa. Ini ininya, pertanyaan sharing nanti. Jadi sharingnya nggak apa-apa, nggak usah ini di grup aja, di WA grup. Ya, nanti apa? Pasnya tolong catat ya, nanti minggu depan kita ada kesaksian sedikit mengenai sharing ini. Itu aja ya. Agnes, ya, makasih.
Oh iya, oh iya. Nah, Bapak Ibu, minggu depan kita akan bertemu lagi. Nah, di minggu depan ini kita akan melakukan role play. Ya, role play. Jadi kan nanti Bapak Ibu semua ditugaskan untuk berkunjung kepada orang-orang yang mungkin yang udah yang masih aktif boleh, yang pasif yang mendapat gereja lagi. Nah, ketika kita berkunjung itu kita melakukan 5 langkah evangelisasi. Ya, nah kita mau praktek minggu depan, ya, jadi lebih nyantai minggu depan. Nah, nanti Bapak Ibu tolong di setiap kelompok pilih 2 orang yang mau melakukan role play. Ya, nanti diskusikan saja siapa yang mau melakukan role play. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu mengunjungi yang benerannya, gitu ya, mengunjungi orang yang benerannya, kita mau praktek dulu di sini. Ya, 2 orang. Nanti mungkin minggu depan akan diundi siapa yang nanti yang jadi evangelizer-nya, siapa yang jadi tuan rumahnya. Ya, tuan rumah itu yang dikunjungi. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Yuk latihan ya, nanti ketika benar-benar mau mengunjungi Bapak Ibu udah bisa, gitu ya, udah nggak bingung. Ya, jadi siapkan masing-masing kelompok 2 orang yang mau melakukan role play. Terima kasih.